Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Artika Elvi dengan NIM 21060007, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Pada bab ini, kita akan belajar tentang yang pertama itu fakta tentang siklus bisnis, bagaimana jangka pendek berbeda dari jangka panjang, pengantar permintaan agregat, pengantar agregat supply dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan bagaimana model permintaan agregat dan penawaran agregat dapat digunakan untuk menganalisis jangka pendek dan efek jangka panjang dalam guncangan. Fakta-fakta tentang siklus bisnis. Yang pertama yaitu pertumbuhan PDB rata-rata 3-3,5% per tahun dalam jangka panjang dengan fluktuasi besar dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu konsumsi dan investasi berfluktuasi dengan GDP, Gross Domestic Bruto. Tetapi konsumsi cenderung kurang stabil dan investasi yang lebih stabil daripada PDB. Yang ketiga yaitu pengangguran meningkat selama resesi dan jatuh selama ekspansi. Yang terakhir ada yaitu hukum Okun, hubungan negatif antara GDP dan pengangguran. Di sini kita disuguhkan dengan grafik tingkat pertumbuhan real PDB konsumsi. Dapat kita lihat di sini tingkat pertumbuhan rata-rata di garis warna hijau. PDB real tingkat pertumbuhan lebih tinggi tingkatannya daripada tingkat pertumbuhan konsumsi dari garis tingkat pertumbuhan rata-rata, yaitu dari garis antara 4/2 itu terjadi tingkat pertumbuhan PDB real pada tahun 1985 dan penurunan tingkat pertumbuhan konsumsi pada tahun 2000-an. Ini tingkat pertumbuhan real PDB dilihat dari tahun 1970 sampai 2005. Di sini kita disuguhkan dengan grafik tingkat pertumbuhan real PDB konsumsi dan investasi. Dari garis 0, pertumbuhan persen dari 4/4 sebelumnya. Tingkat pertumbuhan investasi yang garis warna hijau, bisa kita lihat di sini, terdapat masalah di tahun 1975, tingkat pertumbuhan investasi itu menurun drastis dan meningkat lagi di tahun 1980 itu menurun lagi dan begitu seterusnya sampai tahun 1985 itu mengalami peningkatan yang drastis. Dan di garis warna hijau ini yaitu PDB real tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan itu bisa dilihat dari dari batasnya tingkat pertumbuhan itu bisa dilihat di sini tingkat pertumbuhan itu naik turun tapi masih stabil, tidak terlalu tinggi seperti tingkat pertumbuhan investasi. Dan yang warna kuning ini
garis warna kuning ini yaitu menandakan tingkat pertumbuhan konsumsi. Tingkat pertumbuhan konsumsi sama dengan tingkat pertumbuhan PDB real. Masih stabil dan masih standar. Ini terjadi pada tahun 1970 sampai 2005. Lanjut ke pengangguran. Pada tingkat pengangguran terdapat pada tahun 1980 itu meningkat sampai 12%. Ini dilihat dari tahun 1970 sampai tahun 2005. Nah, di sini ada eh, hukum Okun. Ini bisa kita cari dengan aplikasi Stata. Ini presentasi pertumbuhan PDB real dengan rumus delta Y per Y sama dengan 3,5 dikurang 2 delta U. U ini bisa dikatakan error. Bisa kita lihat di sini pada garis yang biru ini itu adalah tingkat kestabilan. Nah, perubahan tingkat pengangguran itu sebarannya masih yang sekitaran-sekitaran pada tingkat standarnya. Lanjut ke indeks leading indikator ekonomi. Diterbitkan bulanan oleh konferensi board, terus bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi 6-9 bulan ke depan. Digunakan dalam perencanaan oleh bisnis dan pemerintah meskipun tidak terjadi prediktor yang sama. Komponen indeks LEI. Rata-rata pekan pekerja di bidang manufaktur. Klaim awal mingguan untuk asumsi pengangguran. Pesanan baru untuk barang-barang konsumsi dan bahan. Lanjut, pesanan baru, barang modal, non-defensi. Kinerja vendor, izin pembangunan baru dikeluarkan, indeks harga saham, M2, itu 10 tahun minus 3 bulan. Terus indeks ekspektasi konsumsi. Nah, kita lihat di sini terdapat grafik indeks leading indikator ekonomi. Itu dari 60% itu meningkat sampai 140. Dan itu terjadi pada tahun 1970 sampai 2005. Lanjut, horizon waktu di makroekonomi. Jangka panjang, harga fleksibel, menanggapi perubahan penawaran atau permintaan. Terus kalau lari jarak pendek, banyak harga lengket di beberapa tingkat yang telah ditentukan. Ekonomi berperilaku berbeda ketika harga kaku. Rekap teori makro klasik. Nah, output ditentukan oleh sisi penawaran. Yang pertama itu persediaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Kalau perubahan dalam permintaan untuk barang dan jasa hanya mempengaruhi harga, tidak kuantitas. Lanjut,
mengasumsikan fleksibilitas harga lengkap dan berlaku untuk jangka panjang. Ketika harga kaku, output dan kesempatan kerja juga bergantung pada permintaan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter itu ditandai dengan M, terus faktor-faktor lain seperti perubahan eksogen C atau dilambangkan dengan aku. Model permintaan agregat dan penawaran. Paradigma sebagian besar ekonomi utama dan pembuatan kebijakan gunakan untuk berpikir tentang fluktuasi dan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian ekonomi. Terus menunjukkan bagaimana tingkat harga dan output agregat ditentukan. Menunjukkan bagaimana perilaku ekonomi adalah berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan kuantitas output yang diminta. Untuk intro ini dengan AD per AS model, kita menggunakan teori sederhana, permintaan agregat sederhana, teori kuantitas uang. Pada bab 10-12 itu mengembangkan teori permintaan agregat secara lebih rinci. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Pada bab 4 itu mengingat persamaan kuantitas MF sama dengan PY. Untuk mengingat nilai-nilai M dan V, persamaan ini menyiratkan hubungan terbaik antara P dan Y. Miring ke bawah, AD melengkung. Nah, yang kita lihat di sini ada kurva yang ininya melengkung. Nah, melengkung ke bawah. Peningkatan tingkat harga menyebabkan penurunan keseimbangan uang real atau M per F. Menyebabkan penurunan permintaan barang. Nah, tingkat harga itu bisa mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika suatu barang harganya itu mahal, maka permintaannya bisa menurun. Tergantung dari kebutuhan individu itu tersendiri. Pergeseran AD melengkung ke depan, seperti yang kita lihat di sini. Itu pergeseran itu di warna merah ini. AD1 ke AD2. Ini peningkatan jumlah uang beredar bergeser ke AD, kurva ke kanan, bergeser ke kanan. Jadi permintaannya semakin banyak karena pergeseran peningkatan jumlah uang yang beredar. Penawaran agregat dalam jangka panjang. Pada bab 3, jangka panjang output ditentukan oleh persediaan faktor dan teknologi, yaitu Y sama dengan F kali K kali L, di mana Y adalah penuh kerja atau alam tingkat output di mana sumber daya perekonomian sepenuhnya bekerja. Kerja penuh berarti bahwa pengangguran sama tingkat alamiah, tidak nol. Kurva penawaran agregat jangka panjang. Y tidak tergantung pada P. Jadi LRAS vertikal. Kita lihat di sini. Dia tidak melengkung seperti kurva sebelumnya.
tidak bergeser ke kanan, tidak bergeser ke kiri, tidak melengkung, dan Y tidak tergantung pada P. Dia bisa vertikal seperti ini. Jangka panjang efek dari peningkatan M. Nah, dalam jangka panjang hal ini menimbulkan tingkat harga meningkat dalam jangka panjang. Bisa menyebabkan eh, tingkat harga meningkat. Tapi daun output yang sama. Peningkatan M bergeser ke AD ke kanan. Nah, kita masukkan kurva yang sebelumnya seperti ini bentuknya. Penawaran agregat dalam jangka pendek. Banyak harga kaku dalam jangka pendek. Untuk saat ini eh, dan melalui eh, chapter 12 ini kita asumsikan semua harga terjebak pada tingkat yang telah ditentukan dalam jangka pendek. Perusahaan bersedia untuk menjual sebanyak pada tingkat harga sebagai pelanggan mereka bersedia untuk membeli. Oleh karena itu, penawaran agregat jangka pendek SRAS kurva adalah horizontal. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, seperti ini kurvanya. Ini kurva horizontal SRAS. Tingkat harga tetap pada tingkat yang telah ditentukan dan perusahaan menjual banyak permintaan pembeli. Dampak jangka pendek dari peningkatan M. Kalau dalam jangka pendek, ketika harga kaku itu akan horizontal, menyebabkan output meningkat dan peningkatan permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Begitupun dari Y1 ke Y2. Dari jangka pendek ke jangka panjang, seiring waktu, harga harga secara bertahap menjadi kemendekan ketika mereka melakukannya. Mereka akan naik atau turun. Nah, kita lihat di sini. Dalam equilibrium jangka pendek, jika Y besar daripada Y, kemudian seiring waktu P akan naik. Jika Y kecil daripada Y, maka akan jatuh. Y sama dengan Y tetap konstan. Penyesuaian harga adalah apa yang menggerakkan perekonomian untuk yang jangka panjang keseimbangan. Efek SR dan LR dari delta M besar dari 0. A. Equilibrium awal. B. Baru equilibrium jangka pendek setelah Fed meningkat. C. Equilibrium jangka panjang. Bagaimana kelanjutan? Nah, guncangan perubahan eksogen di AGG, supply atau demand. Guncangan sementara mendorong perekonomian dari kesempatan kerja penuh.
Contohnya, penurunan oksigen dalam kecepatan. Jika jumlah uang beredar tetap konstan, penurunan fee berarti orang akan menggunakan uang mereka dalam transaksi yang lebih sedikit, menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Efek dari permintaan guncangan negatif. AD bergerak ke kiri, menekankan output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Seiring waktu, harga jatuh dan ekonomi bergerak ke bawah, kurva permintaan ke arah penuh kerja. Guncangan pasokan. Sebuah pasokan shock mengubah biaya produksi, mempengaruhi harga yang perusahaan biayai. Disebut juga guncangan harga. Contoh merugikan guncangan pasokan. Cuaca buruk mengurangi hasil panen, mendorong harga pangan. Pekerja berserikat bernegosiasi kenaikan upah. Peraturan lingkungan Peraturan lingkungan baru membutuhkan perusahaan untuk mengurangi emisi. Perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk membantu menutupi biaya kepatuhan. Terus, baik guncangan pasokan biaya yang lebih rendah dan harga. Studi kasus guncangan minyak tahun 1970. Awal 1970-an, OPEC koordinat pengurangan pasokan minyak. Harga minyak naik 11% pada tahun 1973 dan naik 68% pada tahun 1974, naik 16% lagi pada tahun 1975. Kenaikan harga minyak yang tajam seperti guncangan pasokan karena mereka secara signifikan mempengaruhi biaya produksi dan harga. Studi kasus guncangan minyak tahun 1970 bisa dikurvakan seperti ini. Harga minyak bergeser ke jutaan SRAS, menyebabkan output dan kesempatan kerja untuk jatuh. Dalam ketiadaan guncangan harga lebih lanjut, harga akan jatuh dari waktu ke waktu dan ekonomi bergerak kembali menuju kesempatan kerja penuh. Studi kasus guncangan minyak tahun 1970 bisa dilihat pada grafik ini. Inflasi naik. Inflasi naik, keluaran turun, dan pengangguran naik. Dan kemudian pemulihan bertahap. Sebagai ekonomi pulih, harga minyak melonjak lagi menyebabkan lain goncangan pasokan besar. Tahun 1980, sebuah pasokan shock menguntungkan penurunan yang signifikan dalam harga minyak sebagai modal memproduksi inflasi dan pengangguran turun. Kebijakan stabilisasi. DEF, tindakan kebijakan yang bertujuan mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Contohnya, menggunakan kebijakan moneter untuk memerangi
efek guncangan penawaran. Stabil, menstabilkan output dengan kebijakan moneter. Pasukan guncangan bergerak perekonomian untuk titik B. Nih, perubahan dari LRAS ke titik B. Namun, Fed mengakomodasi shock dengan menaikkan AGG permintaan. Alhasil, P adalah lebih tinggi secara permanen, tetapi Y tetap di tingkat penuh kerjanya. Nah, ringkasan dari bab ini, tunjangan run, harga fleksibel, output, dan kesempatan kerja selalu pada tingkat alami mereka. Dan teori klasik berlaku. Jangka pendek, harga kaku, guncangan dapat mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alami mereka. Yang kedua yaitu permintaan agregat dan penawaran. Kerangka kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Yang ketiga yaitu kurva permintaan agregat miring ke bawah. Yang keempat yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal. Mereka output tergantung pada teknologi dan faktor pasokan, tetapi tidak harga. Yang kelima itu kurva penawaran agregat jangka pendek dan horizontal. Karena harga kaku pada tingkat yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu guncangan agregat permintaan dan penawaran menyebabkan fluktuasi GDP dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Yang ketujuh, The Fed dapat mencoba untuk menstabilkan ekonomi dengan kebijakan moneter. Sekian penjelasan dari saya tentang bab pengantar fluktuasi ekonomi. Sekian sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.